Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pengantar manajemen sumber daya manusia dan pengantar manajemen sumber daya manusia strategi atau luring. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak-pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategi serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Nah, penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam perusahaan. Namun, pengaplikasian MSDM ini sendiri bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi, MSDM juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang ingin diraih dapat tercapai. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peran serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan organisasi maupun perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan merupakan keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesejahteraan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Modi, Noy, dan Premok menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau MSDM ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya, yaitu analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia atau karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya
tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penetapan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi yang pertama, rekrutmen calon pelamar kerja. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Manajemen sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan diantaranya ialah belangko lamaran, interview, tes psikologi, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan secara baik. Yang ketiga, ada pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam suatu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya ada manajemen sumber daya strategi. Adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi SDM yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan seperti efektivitas organisasi dan manajemen sumber daya manusia seperti sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, penghargaan dan hubungan karyawan. Dasar dari MSDM strategi adalah MSDM dan manajemen strategi secara keseluruhan. MSDM strategi berhubungan dengan MSDM utama atau SDM inti yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana strategi bisnis. MSDM strategi membahas masalah-masalah organisasi yang berkaitan luas dengan perubahan struktur dan budaya, efektivitas organisasi dan kinerja sumber daya yang cocok untuk kebutuhan masa depan. Pengembangan kemampuan yang khas, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan. MSDM strategi memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang atau cakupan organisasi, posisi organisasi itu sendiri secara kritis dengan memperhatikan lingkungan dan secara khusus memperhatikan pesaingnya. Juga memperhatikan pengadaan keunggulan kompetitif secara ideal dan berkelanjutan dengan menggunakan perspektif jangka panjang secara keseluruhan. Tujuan manajemen sumber daya manusia MSDM strategi adalah untuk mengintegrasikan kebijakan, praktik, dan strategi SDM dengan tujuan jangka panjang organisasi. MSDM strategi bertujuan untuk mencapai hasil yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Beberapa tujuan utama MSDM strategi meliputi yang pertama, mengoptimalkan kinerja organisasi. Tujuan utama MSDM strategi adalah meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup pencapaian tujuan keuangan dan operasional, pertumbuhan pendapatan, peningkatan efisiensi, dan perbaikan lainnya yang akan menguntungkan organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Ini termasuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, manajemen kepemimpinan dan budaya organisasi. Memastikan organisasi memiliki kepemimpinan yang efektif dan budaya yang mendukung tujuan strategis. Ini mencakup pengembangan pemimpin yang kompeten dan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Yang keempat, perencanaan suksesi. Merencanakan penggantian pemimpin dan posisi kunci dalam organisasi untuk memastikan kelangsungan operasional yang mulus dan pengembangan pemimpin masa depan. Yang kelima, pengelolaan kompensasi dan imbalan.
menyusun kebijakan kompensasi yang adil dan berkelanjutan untuk memotivasi karyawan, serta menyediakan imbalan yang sesuai dengan kinerja. Yang keenam, diversifikasi dan penggalian bakat. Mencari bakat di luar organisasi dan mendiversifikasikan tenaga kerja untuk meningkatkan inovasi dan kemampuan bersaing. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Membantu organisasi mengelola perubahan termasuk rekrutasi, fusi, dan pengadopsian teknologi baru. Yang ke-8, kepatuhan dan etika. Memastikan organisasi mematuhi hukum, peraturan, dan etika dalam praktik SDM. Ini mencakup masalah seperti perlakuan yang adil terhadap karyawan, kebijakan, keragaman, dan keberlanjutan. Yang ke-9, peningkatan pengalaman karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan retensi. Yang ke-10, dukungan terhadap strategi bisnis. Memastikan bahwa semua praktik dan kebijakan MSDM mendukung strategi bisnis organisasi. MSDM strategi harus selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan tersebut. Tujuan MSDM strategi berfokus pada menciptakanlah nilai tambah bagi organisasi melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mencapai tujuan ini, MSDM strategi dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif, pertumbuhan, dan kesuksesan jangka panjang.